Ya, halo, selamat sore semuanya. Hari ini kita kembali belajar online dan materi kita untuk hari ini mengenai adjective clause. Saya jelaskan lagi, klausa itu adalah anak kalimat. Maksudnya anak kalimat itu adalah kalau di bahasa Inggris itu namanya dependent clause. Ya. Anak kalimat yang bergantung kepada kalimat utama. Oke. Nah, apa sih adjective clause? Dari namanya sudah kita tahu adjective clause adalah klausa atau anak kalimat yang berfungsi sebagai kata sifat. Ya, klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Oke. Mengenai kata sifat, coba cek di video saya yang sebelumnya. Kata sifat itu adalah ciri-ciri atau karakter dari sebuah benda. Nah, karena di sini adalah klausa kata sifat, berarti di kalimat itu fungsinya itu adalah menerangkan si bendanya, menerangkan si objek atau si subjek di kalimat tersebut. Karena di dalam kalimat benda itu bisa berfungsi sebagai subjek dan sebagai objek. Nah, itulah mengenai keterangan adjective clause. Nah, di sini saya buatkan satu contoh dalam bahasa Indonesia dan terjemahannya dalam bahasa Inggris, ya. Oke. Pria yang memakai kemeja hijau itu adalah Gunawan. Coba, pria yang memakai kemeja hijau itu adalah Gunawan. Lihat di sini, kalimat utamanya mana sih? Kalimat utamanya adalah pria itu adalah Gunawan. Pria itu adalah Gunawan. Oke. Pria itu adalah Gunawan. Itulah kalimat utamanya. Mana sih klausanya di sini? Klausa kata sifatnya ini yang memakai kemeja hijau. Oke. Kalau klausa kata sifat dibuang, kalimat itu masih berdiri sendiri. Lihat ya. Kalau ini kita buang, pria itu adalah Gunawan, sudah. Tetapi biar lebih jelas lagi, pria yang mana, kita masukkanlah klausa kata sifatnya. Anak kalimat yang berfungsi sebagai atau yang menerangkan benda. Yang diterangkan oleh klausa adjective clause ini adalah si pria. Ya, jadi kesini dia. Pria yang memakai kemeja hijau itu adalah Gunawan. Oke, jadi ingat, kalau klausa kata sifatnya dibuang, kalimat itu masih berdiri sendiri. Lihat ya, kalau kayak saya buang ini, yang saya kurungin merah ini, pria itu adalah Gunawan. Itu masih kalimat. Jadi, clue yang pertama adalah kalau klausa kata sifat itu dibuang, kalimat atau kata-kata yang lain itu masih berdiri sendiri atau menjadi kalimat utamanya. Oke. Kalau di dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. The man who is wearing the green shirt is Gunawan. Nah, kalimat utamanya mana sih? Ini kalimat utamanya. The man is Gunawan. Nah, who is wearing the green shirt ini hanya who is wearing the green shirt ini adalah hanya keterangan dari the man, keterangan dari subjek. Oke, jadi inilah ciri-ciri adjective clause. Ini biasanya menggunakan kata tanya ya. Oke, adjective clause dan noun clause itu biasanya penentunya itu adalah kata tanya. Oke, ya saya buatkan beberapa contoh. Ingat, klausa kata sifat adalah klausa yang berfungsi menjadi ciri-ciri benda yang ada di dalam kalimat tersebut. Ya, namanya adjective. Adjective itu adalah ciri-ciri benda. Oke. Ingat, adjective clause ya. Biasanya clue-nya itu adalah dimulai dengan kata tanya. Ada who, ada whom. Ini bedakan nanti ya, ini untuk subjek, ini untuk objek. Ya. Ini untuk subjek. Jadi bedakan who, whom, ya. Oke, di sini ada nya. Oke, setelah itu ada nanti
which untuk benda. Kalau ini untuk orang dua-duanya. Kalau ini untuk benda. Dan nanti ada which, whom, which sama that. Ya. Kalau that ini bisa untuk benda, bisa untuk orang ya. Oke. Jadi gabungan dari who, whom, which, and then ada nanti whose untuk pemilikan. Nah, jadi inilah adjective clause. Biasanya pada umumnya diikuti oleh adjective clause itu ciri-cirinya, klausannya diikuti atau dimulai dengan kata tanya who, whom, which, that, and whose. Sedangkan nanti kalau ada kata when, where, and why, ini nanti ciri-ciri adverb clause. Ya, ini untuk nanti adverb clause. Kenapa adverb clause? Ini hanya menerangkan when, menerangkan waktu, where menerangkan tempat, why menerangkan alasan. Nah, ini kata tanya yang tiga ini pada umumnya dipakai untuk nanti adverb clause. Sedangkan untuk relative clause, kita pada umumnya menemukan kata who untuk memberikan keterangan kepada si subjek kalimat tersebut, whom untuk memberikan keterangan pada si objek dalam kalimat tersebut, which untuk menjelaskan benda maupun sebagai subjek dan objek, that ini kumpulan orang dan benda. Jadi untuk that ini dua-duanya, ya. Apa namanya, bisa untuk benda, bisa untuk orang, ya. Sedangkan whose nanti untuk kepemilikan. Oke, kita buatkan satu-satu contoh menggunakan who, whom, which, that, and whose. Oke, baik. Ingat, sedangkan nanti when, where, and why dipakai untuk adverb clause yang menerangkan keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan cara. Ya, when kan menanyakan kapan, berarti waktu kan. Kalau where itu menanyakan tempat, lokasi, berarti keterangan tempat. Kalau why menanyakan alasan, the reason, berarti dia keterangan cara, ya, bagaimana caranya, okay? Apa alasannya. Oke. Untuk adjective clause, ingat who, whom, which, that, and whose. Oke. Untuk yang lebih spesifik biasanya kita yang tiga ini ya, yang empat ini. Sedangkan that ini karena dua-duanya bisa, untuk benda bisa, untuk orang juga bisa. Jadi that itu umum ya, universal. Oke. Unisex lah. Oke, kita sekarang memakai ya, sesuai yang saya tulis di sini kita pakai who ya. Pakai who. Oke. Saya buatkan contoh. I want to speak to the girl who dresses casually. Lihat di sini. Saya ingin berbicara kepada gadis yang berpakaian casual itu. Berpakaian biasa itu artinya berpakaian tidak formal ya, casually. Oke, lihat di sini. I want to speak to the girl who dresses casually. Nah, sekarang kalau di clue-nya yang tadi, mana kata tanya di sini? Who. Oke. Dari sini sampai akhir sini, inilah klausa kata sifatnya. Adjective clause-nya. Saya jelaskan lagi, adjective clause berfungsi menjelaskan benda. Lihat ke belakangnya, mana bendanya yang dijelaskan? The girl. Jadi inilah benda yang dijelaskan oleh who dresses casually.
Oke, saya bilang tadi kalau adjective clause-nya dibuang, masih kalimatnya berdiri sendiri nggak atau ada maknanya nggak? Ya. I want to speak to the girl. Ada maknanya. Saya ingin berbicara kepada gadis itu. Gadis yang mana? Gadis. Nah, bisa dijelaskan lagi gadis yang mana? Gadis yang berpakaian casual itu. Ya, ini contoh penggunaan yang pakai who. Oke. Kita sekarang menggunakan whom. Ya, wanita, the woman, wanita yang kepada siapa kamu berbicara kemarin, the woman whom you talked to yesterday was my ex-wife. Oke, contohnya gini, ya. Kenapa di sini ada whom? Nanti kita jelaskan. Sekarang artinya adalah perempuan yang kepada siapa, whom ya, bukan who. Karena ini nanti menjelaskan si objeknya. The woman whom you talked to yesterday was my ex-wife. Mana sih ciri-ciri adjective clause-nya ini yang dimulai dengan whom sampai sini? Okay. Mana kalimat utamanya? The woman was my ex-wife. Wanita yang mana yang kepada ke siapa kamu berbicara tadi malam? Oke. Okay. Nah, dari mana sih berasal whom itu? Ya, klausa itu sebenarnya bisa dipisah. Nih, dua kalimat apa ya? Kalimat yang menggunakan adjective clause itu bisa dipisah kalimatnya, ya. Oke. Kalau kalian ingin mau membuat kalimat ini menjadi terpisah, oke, kita buat ya biar kamu paham dari mana sih kata whom ini, karena masih banyak yang belum paham. Oke, ini kalimatnya kalau dijadikan dua seperti ini, the woman was my ex-wife. Ini kalimat pertama. Oke, kita buat kalimat kedua. You talked to the woman yesterday. Oke, ini kalimat yang ada di bawah ini adalah gabungan dari dua kalimat yang ada di atas ini. Kalimat pertama, the woman was my ex-wife. Yang kedua, you talked to the woman yesterday. Lihat nih, the woman di sini adalah sebagai objek di kalimat ini, bukan? You talk to the woman. Makanya di sini you talk to whom. Ya. Jadi di sini ketika membuat menjadi dua kalimat, the woman yang mana? Karena di sini nanti ya, to whom. Ya. Whom you talk to, kepada siapa kamu berbicara tadi malam, ya. Jadi ini menanyakan si objek. Jadi kita pakai whom di sini bukan who. Karena posisi the woman di sini adalah sebagai objek, makanya dia pakai whom. Jadi the woman baru kita diisi di sini keterangannya. The woman ini the woman yang mana? Yang di kalimat kedua, the woman you talk to, the woman whom you talk to yesterday. Jadi ini tidak muncul lagi. Karena dari mana the woman ini? The woman di sini adalah kalau dibuat the woman you talk to, nggak enak ya. Jadi inilah makanya muncul ada whom, ya. Ketika kalimat kedua ini ditanya, menanyakan kepada siapa kamu berbicara tadi malam, whom you talk to, ya, bukan who. Who itu menanyakan si objek. Contohnya menanyakan
Siapa yang berbicara kepada perempuan itu dan malam? Who talked to the woman yesterday? Itu kalau menanyakan who, ya, si subjek. Tapi kalau menanyakan si objek kepada siapa berarti whom. Ingat ya, itu bedanya who dengan who. Oke? Ya, jadi dari sinilah asalnya kenapa ada who, ada whom. Kalau who, dia menanyakan si subjek. Who talked to the woman yesterday? Kalau menanyakan si objek, whom you talk to? Whom you talk to yesterday? Ya. Jadi itulah